Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sungguh bersyukur kepada Allah. Kita patut ucapkan syukur alhamdulillah. Karena pada hari ini masih kita sehat walafiat, dan kita pahami hari ini orang sakit banyak sekali, batuk-batuk, pilek, panas, dredeg. Ada juga Omikron yang kemana-mana sudah mulai terlihat, terlacak oleh pemerintah. Dan kita tetap satu semangat, ikuti prokes yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga seluruh warga negara Indonesia, khususnya warga Sumeneb, tetap dilindungi oleh Allah, tetap sehat, dan bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan yang harusnya kita lakukan. Memang suasana hari ini sulit ya, ada kekurangan minyak goreng ya. Apa yang dirasakan oleh banyak orang hari ini, antri minyak goreng dan lain-lainnya sudah merambah kemana-mana. Dan kemarin juga daging katanya juga ada rencana di Jakarta dan di Banten untuk mogok para penjual daging sapi untuk 5 hari, terhitung mulai kapan saya lupa ya, atau mulai Senin akan mogok apabila harga kulaan daging masih terlalu tinggi. Oleh karenanya mari kita memperkuat doa kembali, memperkuat ibadah kita kembali, agar suasana yang kadang tidak menentu di harga pokok ini bisa terkendalikan oleh pemerintah. Saya berharap juga agar pemerintah Kabupaten Sumeneb segera lakukan operasi-operasi pasar lebih detail, lebih teliti lagi apa yang sebenarnya terjadi dari kekurangan minyak goreng yang terjadi hari ini. Saya berharap juga kerjasama teman-teman ya, kawan-kawan Farouk Abdullah Channel, agar memberikan informasi kepada kami hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan situasi Sumeneb. Sumeneb adalah milik kita. Dan jika situasinya tidak nyaman, kita yang merasakan tidak nyaman. Namun jika situasinya menjadi nyaman, tentu kita akan mendapatkan kenyamanan tersebut. Kekompakan bersatu, jangan sampai ada terbelah oleh persoalan-persoalan dalam memahami sikap kita dalam berdemokrasi. Baik, kawan Farouk Abdullah Channel, saya mulai. Ini ada berita yang cukup hangat juga, yang berkaitan dengan KIHT. Wah, KIHT hidup lagi. Tepuk tangan untuk teman-teman media dari seputar Jatim ya, seputarjatim.com melansir hari ini, bukan hari ini, tanggal 23 sudah ya. Cukup banyak. Jadi kawan-kawan, ini cukup banyak berita yang seharusnya kita tayang, yang harus kita lempar, disajikan kepada kawan-kawan Farouk Abdullah Channel agar lebih paham, lebih banyak mengerti tentang ini. Nah, dalam ulas berita hari ini dan yang lalu, harapan kami menjadi pencerdasan, edukasi dalam berdemokrasi, edukasi dalam penegakan supremasi hukum. Baik, ini dari seputarjatim.com. Sempat mangkrak proyek KIHT Sumeneb dipolisikan. Wah, ini dipolisikan sudah. Salut ini untuk teman-teman civil society ataupun NGO yang punya mental petarung, yang melaporkan kejadian-kejadian yang mungkin dianggap janggal. Baik, akan saya bacakan. Seputarjatim.com. Sempat mangkrak proyek KIHT Sumeneb dipolisikan. Sumeneb, seputarjatim.com. Proses pembangunan gedung untuk kawasan industri hasil tembakau KIHT yang berlokasi di Kecamatan Gulu-Gulu, Kabupaten Sumeneb, yang gagal rampung tepat waktu dipolisikan. Ya, bagus nih, ceras. Berdasarkan informasi data yang masuk ke meja redaksi, kasus ini kini tengah ditangani Unit 4 Satreskrim Polres Sumeneb atas perkara dugaan jual beli proyek dan atau pemindah tanganan proyek dan atau persekongkolan yang telah terjadi pada proyek gedung KIHT Kabupaten Sumeneb
tahun 2021 yang dilakukan oleh PT Lumbung Jaya atau Barokah. Sesuai penelusuran media di laman LPSE Sumeneb.go.id, pekerjaan konstruksi yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCTE itu tahun 2021 yang melekat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Sumeneb tertera nilai pagu paket 9.777 rupiah 68.000 rupiah, kira-kira begitu. Nilai HPS yakni 9.700.457.3 rupiah dan dimenangkan oleh Lumbung Jaya atau Barokah yang beralamat di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Wih, pemenangnya orang Sidoarjo ini, tetangga saya ini. Tanggulangin ya sedikit jauh lah. Saya dekat-dekat aja lewat tol, cuma lewat tol, tidak nyampe Sidoarjo ya. Kasat Reskrim Polres Sumeneb AKP Farid Yusuf saat dikonfirmasi terkait perkara ini, pihaknya menyarankan untuk konfirmasi langsung kepada Kabag Humas Polres Sumeneb. Di tempat terpisah, AKP Widiarti Kasubag Humas Polres Sumeneb saat dikonfirmasi, pihaknya masih mau mengecek terlebih dahulu yang bersangkutan hadir apa tidak saat dipanggil oleh penyidik. Ketika dicek dulu yang bersangkutan hadir, enggak dipanggil penyidik. Terangnya, kita cek dulu yang bersangkutan hadir enggak dipanggil penyidik, terangnya. Sampai berita ini ditayangkan, seputar jatim.com akan terus melakukan penelusuran lebih mendalam dan akan melakukan konfirmasi lanjutan. Nah, KIHT ini masuk wilayah hukum sudah ya. Kabarnya sudah hari ini, yang sudah mulai tanggal 23 kemarin sudah dilaporkan pihak kepolisian Sumeneb. Harapan kita kawan-kawan ya sebagai pelapor nanti, siapapun pelapornya kan di sini tidak disebutkan, agar dapatnya terus menanyakan kepada pihak kepolisian. Ya, ditanya terus. Abdi ditanya terus sampai mendapatkan LP. Mungkin belum dapat LP-nya sudah. Ada fotonya kalau salah. LP-nya ada sudah. Mungkin terus ditanyakan perkembangan hari per hari dari pelaporan yang dilaporkan. Sebab KIHT beberapa waktu lalu yang sempat saya bacakan dalam ulas berita, ada beberapa masalah sehingga pada saat itu terpaksa kena denda kurang lebih selama berapa waktu itu, kurang lebih 150 juta, kira-kira begitu ya. Ingat saya seperti itu. Jadi analisa saya, kalau sudah terkena denda seperti itu berarti ada masalah. Masalah bisa jadi karena keterlambatan program itu selesai tepat waktu atau hal-hal yang lainnya. Biasanya berkaitan dengan keterlambatan pelaksanaan proyek tersebut, biasanya diikuti juga dengan berbagai soal-soal yang mungkin terkait. Ada juga yang menyatakan bahwa sesungguhnya informasi yang saya tangkap itu juga bahwa PT ini ya, atas nama PT ini seperti yang dilansir oleh media kemarin, yakni PT Lumbung Jaya atau Barokah diduga menjual proyek itu kepada pihak lain, dan diduga pula bahwa yang mengerjakan sebenarnya bukan pihak PT Lumbung Jaya atau Barokah, tapi yang mengerjakan adalah pihak lain. Artinya bisa jadi pula diduga PT Lumbung Jaya atau Barokah ini meminjamkan PT itu kepada pihak-pihak tertentu dan dirinya tidak ikut menggarap kegiatan itu. Setelah menang tidak ikut menggarap kegiatan KIHT yang nilainya 9 miliar lebih itu. Dan apakah ini sebuah kesalahan? Ya, jelas salah. Kalau memindahkan proyek jelas salah.
Yang harusnya siapa yang menang dalam LPS itu, dalam tender itu, misalnya PT Limbung Jaya atau Barokah, seharusnya dia yang harus mengerjakan proyek itu hingga tuntas. Tidak boleh disubkan lagi. Orang lain bekerja, orang lain bertanggung jawab, tidak boleh. Karena siapapun menangnya, dia harus mengerjakan pekerjaan itu. Jika tidak mau mengerjakan itu, ya menyerah saja ke pihak pemerintah kabupaten, ke panitia, atau dengan konsekuensi ya kena denda, biasanya seperti itu. Oleh karenanya sekali lagi masalah KIHT dan yang lain-lainnya yang mungkin berkembang, proyek-proyek yang lainnya ada masalah. Masih ada SMP mana itu ya, SMP Nong Gunung apa dan sebagainya. Nggak tahu, lupa ya, bukan Nong Gunung. Pokoknya ada SMP yang garapannya tidak bagus. Ada cerita SPBU yang diduga bagian dari milik PT WUS, Batang-Batang, kemudian Lenteng, kemudian Nong Gunung, SPBU Nong Gunung, yang menjadi silang pendapat satu sama lainnya. Ada yang mengatakan bahwa itu punya PT WUS, ada yang mengatakan PT WUS mengatakan dia bukan punya PT WUS karena di pusat di Pertamina izinnya masih milik orang gitu loh. Ini harus mendapat pelurusan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa sementara memang untuk kasus PT WUS belum sempat kita rilis karena terus terang kami update tiap hari dengan peralatan kami, dengan kelengkapan kami, alat-alat kami yang menurut teman-teman admin bahwa memang perlu kapasitas yang lebih besar. Kami sesungguhnya bisa memproduksi 7 episode dalam satu hari. Dalam satu hari kalau saya di Sumeneb, kalau di Surabaya nggak bisa. Jadi dalam satu hari bisa 7 episode, insya Allah seperti itu. Oleh karenanya kami selalu berupaya mencari solusi-solusi untuk memperoleh take yang baik, sehingga kami ingin menyajikan sesuatu juga yang terbaik bagi kawan-kawan Farouk Abdullah Channel. Mudah-mudahan, saya mohon doanya dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita segera memiliki peralatan yang canggih. Yang canggih ya, yang canggih berarti yang mahal gitu deh. Mudah-mudahan segera mendapatkan itu agar segala kegiatan kami ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kami juga butuh admin teman-teman dan masukan teman-teman admin di studio ini sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi mohon masukan teman-teman wartawan, masyarakat Kota Sumeneb tentang channel ini. Kita tujuannya channel ini adalah dalam rangka demokratisasi dan supremasi hukum, tidak ada lain. Sekian, terima kasih atas perhatian kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa dan salam Giras.